Saya Kuli Basaria dengan NIM 2571054 dari kelas BK5B, Prodi Keuangan dan Perbankan dari Politeknik Negeri Medan. Video kali ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Semoga bermanfaat. Here we go. PT Bank BTPN Tbk adalah anak usaha Sumitomo Mitsui Banking Corporation yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 61 kantor cabang, 264 kantor cabang pembantu, 141 titik pembayaran, dan 216 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya akan membahas 3 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan yang terakhir, laporan arus kas konsolidasian. Yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan ini terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada aset, akunnya terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, dan yang terakhir pinjaman yang diberikan. Jumlah dari aset lancar pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 sebanyak Rp171.380.196 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp162.12.048. Maka hasil yang didapat pada tahun 2021 sebanyak Rp9.367.748. Jadi, total jumlah aset pada tahun 2020 sebanyak Rp183.165.978 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp191.917.794. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 mendapatkan lebih banyak total jumlah aset yaitu sebanyak Rp8.751.816. Liabilitas. Terdapat jangka pendek dan jangka panjang pada liabilitas. Untuk akun jangka pendek ialah liabilitas segera bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan dari bank-bank lain. Pada liabilitas jangka pendek ini mendapatkan keuntungan lebih banyak pada tahun 2021 yaitu sebanyak Rp104.490.814 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp99.683.629. Hasil yang didapatkan pada tahun 2021 sebanyak Rp4.807.185. Untuk jangka panjang, pada liabilitas akunnya ialah liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan, liabilitas sewa, liabilitas lain-lain, pinjaman subordinasi, dan beban bunga yang masih harus dibayar. Pada liabilitas jangka panjang ini mendapatkan keuntungan lebih banyak pada tahun 2020 yaitu sebanyak Rp40.954.123, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak Rp40.932.014. Keuntungan yang didapat pada tahun 2020 ialah sebanyak Rp21.109. Jadi, total jumlah liabilitas pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan 2020 yaitu Rp142.962.964 dan pada tahun 2020 Rp142.277.859. Total yang didapatkan pada tahun 2021 yaitu Rp4.655.105. Ekuitas. Akun-akun pada ekuitas yaitu modal saham, modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan revaluasi aset tetap, cadangan nilai wajar, transaksi dengan kepentingan non-pengendali, saldo laba, komponen ekuitas lainnya, saham treasury, dan kepentingan non-pengendali. Jadi total jumlah ekuitas didapatkan pada tahun 2021 sebanyak Rp36.078.927 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp32.964.753 dengan hasil Rp3.114.174 yang didapatkan pada tahun 2021.
Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Akunnya ialah pendapatan dan beban operasional, pendapatan bunga dan syariah bersih, pendapatan operasional bersih, laba sebelum pajak penghasilan, dan beban pajak penghasilan. Maka laba bersih yang didapatkan pada tahun 2021 lebih banyak, yaitu sebanyak Rp3.104.215, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak Rp2.000.000, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak Rp2.005.677, dengan selisih Rp1.098.538. Yang ketiga, laporan arus kas konsolidasian. Saldo kas dan setara kas akhir tahun didapatkan lebih banyak pada tahun 2021, yaitu Rp31.581.677, dan pada tahun 2020 Rp25.227.631 dengan selisih Rp6.354.046. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys.